Cerita Pir Tenden, pahlawan revolusi korban G30 SPKI. Cerita Pir Tenden selalu menjadi sorotan di tengah peringatan G30 SPKI. Sosoknya dikenal sebagai salah satu pahlawan revolusi termuda yang gugur dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI pada 30 September tahun 1965. Per Andries Tendean atau yang dikenal dengan Per Tendean lahir di Jakarta pada 21 Februari tahun 1939. Ia merupakan putra kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah seorang dokter berdarah Minahasa bernama Dr. Laureus Lammert Tenden, dan sang ibu adalah wanita berdarah Belanda Prancis, yaitu Maria Elizabeth Thornet. Sejak kecil Per Tenden memiliki cita-cita untuk menjadi seorang perwira militer, namun mimpi tersebut sempat ditolak oleh orang tuanya, hingga akhirnya ia berhasil masuk di Akademi Militer Nasional dan mengambil jurusan teknik. Tahun-tahun 1962 adalah tahun di mana Per Tenden berhasil menyelesaikan studinya dengan pencapaian nilai yang memuaskan, dan di tahun yang sama karirnya di dunia militer baru dimulai. Setelah lulus pendidikan, Letda Per Tenden ditugaskan sebagai komandan peleton di Batalion Sini Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan, Medan. Setahun setelah itu, tepatnya tahun 1963, Letda Per Tenden mendapatkan kesempatan untuk masuk ke sekolah intelijen di Bogor dan menjalankan tugasnya sebagai intelijen di berbagai daerah. Pada 15 April tahun 1965, Tenden diangkat sebagai Ajudan Jenderal Nasution. Perlu diketahui bahwa posisi ajudan yang didapatkan tersebut merupakan hasil dari upaya ibunya yang kala itu merasa khawatir akan keselamatan sang anak, bahwa ibu Per Tenden adalah kawan baik dari mertua Jenderal Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai Menko Hankam Kasab. Kepada Jenderal, sang ibu membuat permohonan untuk menarik anaknya dari garis depan, dan permohonan tersebut dikabulkan sehingga Tenden menjadi ajudan dari Jenderal Nasution, pahlawan revolusi termuda. Per Tenden gugur dalam peristiwa G30 SPKI di usianya yang terbilang muda, yaitu 26 tahun. Dalam peristiwa tersebut ia diculik dan dibunuh di lubang buaya karena dikira sebagai Jenderal Nasution yang merupakan salah satu target penculikan. Berbagai catatan menuliskan saat itu Tenden sedang berada di pavilion rumah dinas Jenderal Nasution untuk beristirahat. Namun, tiba-tiba ia terbangun ketika mendengar suara tembakan dan melihat segerombolan pasukan G30S datang ke rumah tersebut. Pasukan G30S yang mengira bahwa Tenden adalah Jenderal Nasution segera membawanya ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira lainnya. Di sana dia dibunuh dengan cara ditembak mati dan tubuhnya dibuang ke dalam sumur tua. Untuk menghargai jasa dan pengorbanannya tersebut, Tenden dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi Indonesia pada 5 Oktober tahun 1965 berdasarkan surat keputusan Presiden RI Nons 111 Koti tahun 1965 bersama ke-6 perwira lainnya. Tak hanya itu, Tenden juga diangkat menjadi seorang kapten, dan namanya diabadikan di beberapa nama jalan seperti di Manado, Balikpapan, dan kawasan Jakarta Selatan. Kisah cinta Kapten Per Tenden. Selain karirnya di militer, kisah cintanya dengan seorang gadis tak luput dari sorotan. Pertemuan Per Tenden dengan seorang kekasih bernama Rukmini dimulai saat ia mendapatkan tugas di Medan. Sosok Rukmini yang lemah lembut dan sopan membuat Tenden jatuh hati kepadanya. Sejak pertemuan tersebut Tenden dan Rukmini menjadi semakin dekat hingga berencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Awalnya hubungan mereka sempat ditentang oleh keluarga masing-masing karena alasan keyakinan. Rukmini adalah gadis yang berasal dari keluarga penganut agama Islam yang taat, sedangkan Tenden adalah penganut agama Kristen. Namun dengan melihat keseriusan Tenden kepada Rukmini, orang tua akhirnya merestui hubungan mereka.
Pada 31 Juli tahun 1965 Tendian berkesempatan untuk menemui orang tua Rukmini di Medan. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada bulan November tahun 1965. Akan tetapi takdir berkata lain, cerita perjalanan cinta mereka harus kandas karena Pir Tendian gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan oleh TKI.